Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Arlenta Riani Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan menjelaskan penerapan etika dalam kepentingan stakeholder. Dunia bisnis, penerapan prinsip-prinsip etika sangat penting dalam memperhatikan kepentingan para stakeholder, termasuk supplier, konsumen, investor, dan pemilik. Etimologi etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah sekumpulan prinsip dan standar terhadap perilaku moral yang diikuti oleh berbagai organisasi dan individu dalam konteks ekonomi. Prinsip dan standar tersebut dirancang untuk memastikan bahwa organisasi dan individu yang terkait dalam kegiatan-kegiatan bisnis melakukan keputusan yang benar secara moral dan etis. Sejarahnya yaitu konsep etika dalam bisnis mulai dikenalkan pada awal abad 20. Sebelumnya pada praktik bisnis cenderung tidak dihiraukan nilai moral dan etika. Namun seiring-seringnya berkembangnya kesadaran publik, konsep-konsep etika mulai diterapkan dalam berbagai praktik bisnis. Ada juga analisis dan identifikasi stakeholder. Suatu organisasi harus memiliki kepentingan dan harapan stakeholder untuk membuat keputusan yang tepat. Analisis stakeholder mencakup pemahaman dan pengidentifikasi pada pemangku kepentingan, strategi komunikasi, dan hubungan dengan masing-masing stakeholder. Contohnya, apa yang menjadi penting bagi Anda mungkin belum tentu penting bagi stakeholder Anda. Ellen Shapiro, CSR Expert. Pentingnya praktik bisnis yang etis. Yang pertama, ada peningkatan kepercayaan. Dalam bisnis, kepercayaan sangatlah penting. Etika bisnis yang ditetapkan secara konsisten dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan para stakeholder. Kedua, meningkatkan produktivitas. Etika bisnis yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan memberikan panduan tentang apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang terakhir, mencegah tuntutan-tuntutan hukum. Etimbis parah dan kehilangan reputasi yang lebih baik. Etika dalam hubungan dengan supplier. Yang pertama, bertindak adil. Pastikan supplier diperlakukan dan disejajarkan dengan kebijakan-kebijakan organisasi. Pastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia atau organisasi yang dilakukan oleh supplier. Yang kedua, ada transparansi. Selalu transparan dalam hal bisnis dengan supplier seperti presentasi harga atau estimasi tambah biaya. Yang selanjutnya ada kualitas barang dan jasa. Organisasi perlu memastikan bahwa supplier yang mereka kerjasama memenuhi standar kualitas dan keandalan yang sesuai. Etika dalam hubungan dengan konsumen. Yang pertama ada kualitas barang dan jasa. Produk-produk yang dihasilkan harus dicerminkan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen. Yang kedua ada harga. Produk harus dijual dengan harga yang wajar dan pantas tanpa memanipulasi harga atau informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir ada informasi yang jelas. Konsumen harus diberi informasi yang jelas mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan investor dengan bertindak secara etis dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan membuat hubungan menjadi lebih baik dan kokoh. Contohnya, investor cares only about one thing, turn on investor. To them, you are the company, you need to be responsible and be ethical. Richard W. Weiser. Yang pertama ada komitmen pada
pencapaian tujuan dengan memastikan investor memahami visi dan misi perusahaan serta berkomitmen untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan cara yang sehat. Kedua, ada transparansi finansial. Investor berhak atas informasi yang jelas dan terperinci seperti laporan keuangan, rencana-rencana bisnis, dan proyek keuntungan. Yang terakhir adalah nama baik organisasi. Organisasi harus memelihara nama baiknya dengan cara bertindak secara etis dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ada juga etika dalam hubungan dengan pemilik. Yang pertama, kewajiban organisasi. Organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mereka menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Namun, keuntungan tidak boleh dicapai dengan merugikan stakeholder lainnya. Yang kedua juga ada transparansi. Pemilik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana organisasi mereka dikelola dan bagaimana keuntungan yang dihasilkan. Dan terakhir ada kegiatan yang bertanggung jawab. Organisasi harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau melanggar hukum. Nah, kesimpulannya yaitu kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder adalah penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang organisasi. Organisasi harus memperhatikan etika dalam penerapan terhadap supplier, konsumen, investor, dan pemilik. Dalam melakukan hal ini, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pada stakeholder dan stakeholder membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik dan kokoh. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.